Terima kasih Anda masih bersama Sergap, pemirsa, karena pengemudi mengantuk sebuah mobil menabrak 6 rumah dan sejumlah pedagang di pinggir jalan. Akibatnya satu korban terluka parah dilarikan ke rumah sakit, 3 lainnya luka ringan. Mobil sedan ini ringsek usai menabrak 6 rumah dan sejumlah pedagang di Jalan Raya Kelurahan Baratan, Kecamatan Pantrang, Jember, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat sang pengemudi berkendara dari arah Bondowoso ke Jember. Di lokasi, mobil tak terkendali melaju ke kanan, menabrak 6 rumah, berikut lapak sejumlah pedagang. Akibatnya seorang warga terluka parah dilarikan ke rumah sakit, 3 lainnya luka ringan. Korban menyebut kecelakaan terjadi sangat cepat, mobil melaju tak terkendali hingga nyaris menabraknya. Mobilnya cuma dari utara itu ada suara jrot gitu. Terus saya kan duduk berdiri, saya menghindar. Tahu-tahu sudah mobilnya nyampe sini, nebruk dengklek yang saya duduki. Kecepatan tinggi itu Pak ya? Iya, dalam kecepatan tinggi. Cepat serot gitu langsung nyampe ke sini dah. Sementara Pujiono, sang pengemudi sedan, diamankan ke Polsek Pantrang untuk dimintai keterangannya. Pujiono mengaku mengantuk saat berkendara usai membuat mie ayam untuk dijual di kedainya di kawasan Kecamatan Pantrang, Jember. Ngantuk mungkin Pak. Satu-satu dan apa itu Pak. Bapak dari arah mana ya? Dari arah Kalisat mau ke Pantrang. Waktu itu memang nggak sadar ya, ngantuk ya? Ngantuk Pak. Tapi Pak. Tiap hari lewat situ sebenarnya? Tiap hari. Kecelakaan ini sempat membuat arus kendaraan di lokasi kejadian macet hingga 1 km. Polisi evakuasi mobil dari lokasi kejadian untuk penyelidikan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Polisi melepas tembakan gas air mata saat membubarkan aksi balap liar di Kota Makassar. Aksi pelaku balap liar kerap menutup jalan meresahkan warga. Tembakan gas air mata ini dilepaskan tim penikam Polrestabes Makassar untuk membubarkan aksi balap liar yang terjadi di Jalan Andi Pangeran Petarani. Ratusan pelaku balap liar kocar-kacir berhamburan melarikan diri. Satu persatu pelaku balap liar diamankan petugas polisi di sejumlah lokasi. Aksi balap liar ini sudah meresahkan warga karena dilakukan dengan menutup jalan raya. 5 motor dan 10 muda budi diamankan dan dibawa ke Mapolsek Rapocini. Terkait dengan banyaknya pelaku-pelaku balap liar yang berada di Jalan Petarani, akhirnya kami membubarkan dengan gas air mata. Ini katanya tadi sudah menutup jalan ya? Jadi berdasarkan pengamatan kami di lapangan bahwa para pelaku melakukan penutupan jalan di Jalan Pangeran Petarani. 10 orang terduga pelaku dan motornya ini menjalani proses pembinaan dan diserahkan ke Satlantas Polsek Rapocini untuk dilakukan proses tilang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Warga menangkap dan menghakimi komplotan pencuri puluhan ubin tegel saat mobil pelaku menabrak pagar pembatas jembatan. Pelaku mencuri ubin dari rumah yang sedang dibangun. 1 pelaku tewas di lokasi, 2 pelaku didapati bersembunyi di rumah warga. Video amatir warga merekam penangkapan pelaku pencurian ubin tegel rumah di Desa Matoangin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk warga usai aksinya kepergok dan mengalami kecelakaan. Korban menyebut pencurian terjadi di rumahnya yang tengah dibangun. Ia melihat 3 pelaku menggasak 20 dos ubin tegel dari dalam rumah. Korban berteriak mengundang kedatangan warga. Pelaku yang panik kabur dengan mobilnya namun mengalami kecelakaan. Mobil terguling setelah menabrak pagar pembatas jembatan dan terperosok ke kali. 1 pelaku tewas di lokasi kejadian, 2 lainnya ditangkap saat bersembunyi di rumah warga. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan mengamankan lokasi. Jasad 1 pelaku yang tewas dievakuasi dari lokasi kejadian.
pencuri. Kenapa Pak? Itu bukan pencuri, mau ambil kita helku. Terus? Baru gue ketemu, meran nih korang rakas. Pencuri itu tolong. Anak tadi asen lupan. Ya anu reku. Anak sesurat. Terus kenapa sampai bisa jatuh di solokan mobilnya? Kencangi. Kencangi. Oh, kencangnya terus? Ya kencangi itu mobilnya. Dari pemeriksaan pelaku mengaku beraksi dengan mengincar rumah yang tengah dibangun, mencari sejumlah barang yang berada di dalam rumah. Keributan di luar, suara-suara di luar, dia cek, teriak, akhirnya masyarakat kumpul dan dikejar di mobil, melarikan diri pakai mobil pickup. Panik akhirnya jatuh di jembatan di situ. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan, sementara satu pelaku yang tewas telah dikembalikan ke keluarganya di kota Makassar. Para pelaku bakal terjerat pasal pencurian 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Seorang bocah di Cipondoh, Kota Tangerang menjadi korban jambret saat bermain handphone. Korban sempat berteriak minta tolong dan mengejar pelaku yang kabur dengan motor. Saat situasi sepi, seorang pria pengendara motor menjamret handphone milik seorang bocah di depan rumah korban di Kelurahan Neroktok, Cipondoh, Kota Tangerang. Sambil berteriak meminta tolong, bocah ini mengejar pelaku yang kabur dengan motornya. Aksi pencurian handphone yang terekam CCTV ini viral di media sosial. Tak lama polisi berhasil menangkap tersangka di rumahnya di Pondok Karya 2 Cipondoh. Saat ditangkap, pelaku masih mengenakan pakaian yang sama saat beraksi. Tersangka dibawa ke Mapolsek Cipondoh dengan barang bukti 1 unit handphone curian serta motor yang digunakan saat beraksi. Kita mendapatkan identitasnya dari kendaraannya, kemudian kita cek, kemudian sebelum 1 kali 24 jam, alhamdulillah kasus video viral ini terungkap. Polisi masih menyelidiki motif pelaku karena meski datang ke konter HP, pelaku tak menjual handphone curian tersebut karena meminta password handphone untuk dibuka. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Penjamretan handphone juga dialami seorang bocah saat dibonceng ibunya dengan motor. Pelaku yang mengendarai motor memepet motor korban dan aksi pelaku terekam CCTV. 2 pria pengendara motor memepet motor yang dikendarai seorang ibu berboncengan dengan anak perempuannya di Jalan Batu Jajar, Sukarami, Palembang. Satu pelaku lalu menjamret handphone yang dipegang anak korban. Berbekal rekaman CCTV, kedua pelaku ditangkap polisi beserta barang bukti motor yang digunakan dan handphone korban. Ironis, kedua pelaku ternyata masih di bawah umur, berusia 15 dan 17 tahun. Pelaku berdalih nekat menjamret karena butuh uang untuk memperbaiki motornya yang rusak. Penangkapan pelaku setelah polisi mengidentifikasi motor dan helm pelaku. Kedua pelaku terancam lebih dari 5 tahun penjara. Ya pemirsa, emak-emak menghancurkan sejumlah bangunan lokasi judi di bantaran Sungai Deli, Kota Medan. Warga menyebut keberadaan bangunan ini meresahkan. Puluhan warga yang didominasi mama di Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan menghancurkan sejumlah bangunan di bantaran Sungai Deli yang kerap dijadikan lokasi judi dan pesta sabu. Aksi mama ini merupakan buntut dari keresahan warga yang tak tenang dengan maraknya judi dan sabu yang membuat anak dan suami mereka tak pernah pulang ke rumah hingga membuat warga banyak yang kehilangan barang berharga. 7 bangunan gubuk dihancurkan warga bersama petugas. Ya, seperti itulah, tenanglah kami, kemana lagi? Udah berapa lama ini berdiri di sini? Bertahun-tahun, Bapak. Sudah banyak kemungkaran-kemungkaran yang selama ini ya bisa kita katakan pembiaran. Namun pembiaran ini sudah kita upayakan melakukan aksi-aksi masyarakat. Warga sekitar mengancam akan kembali datang dan menghancurkan lagi bangunan jika para pelaku judi dan sabu masih beredar di kampung mereka. Dari Medan Labuan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan.
Pemirsa, waspadalah aksi debt kolektor palsu. Di kawasan Cakung, Jakarta Timur, seorang warga nyaris jadi korban debt kolektor gadungan yang akan menarik motornya dengan dalih menunggak cicilan. Korban memastikan motornya tak bermasalah, merekam aksi pelaku yang menganiayanya. Aksi kedua pelaku ini pun viral di media sosial. Ini jadi kita nih. Video amatir yang direkam korban ini memperlihatkan aksi penganiayaan dua orang pelaku yang mengaku sebagai debt collector. Kejadian berawal saat korban yang tengah berkendara tiba-tiba dihentikan oleh pelaku. Korban tak terima motornya akan ditarik, terlibat cekcok. Pelaku nyaris mengambil motor korban di kawasan Cakung, Jakarta Timur dengan dalih menunggak cicilan. Namun korban memastikan motornya telah lunas dan tidak memiliki masalah. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Polsek Cakung telah mengantongi identitas dan ciri-ciri pelaku yang kini dalam pengejaran. Kami langsung menindaklanjuti. Pertama, kami langsung mengejar pelaku sesuai dengan ciri-ciri dari video yang viral tersebut. Pelaku sendiri berapa orang, Bang? Pelaku sesuai dengan video yang viral ada 2, ya, sudah terlihat jelas dari wajahnya dan juga dari nomor polisi motor yang digunakan. Dari kejadian ini warga diminta untuk waspada dengan modus serupa yang kerap terjadi dan diminta segera melapor jika mengalaminya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pria di Tangerang, Banten tega membunuh paman dari kekasihnya. Pelaku tersinggung saat diminta bertanggung jawab menikahi sang kekasih yang hamil di luar nikah. Temuan jasad seorang pria di gudang aksesoris handphone Jalan Halim Perdana Kusuma, Tangerang, Banten mengejutkan warga. Korban ditemukan tewas penuh luka. Yang mengejutkan, pelaku pembunuhan ternyata pacar dari keponakan korban. Bermula saat korban mendatangi pelaku yang bekerja sebagai satpam di pabrik tersebut. Cekcok mulut terjadi karena korban meminta pelaku menikahi keponakannya yang hamil di luar nikah. Pelaku sakit hati dan tersinggung dengan ucapan korban hingga membunuh korban. Pelaku menyerahkan diri ke polisi setelah didesak warga. Kejadian tersebut itu jam 8. Dia sudah cekcok dengan si korban. Cekcok mulut ya? Saya juga nggak tahu sebabnya, tapi saya sedikit tahu juga masalahnya. Akhirnya si pelaku itu jujur, dia mau bertanggung jawab bahwa si pelaku itu mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara tim kami masih melakukan penyelidikan dan olah TKP untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Jasad korban dibawa ke RS Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki keterangan pelaku. Dari Tangerang, Sukron melaporkan. BNN razia klub malam di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat akan merazia, petugas sempat dihadang seorang pengunjung WNA. Razia melibatkan anjing pelacak dan mewajibkan pengunjung untuk melakukan tes urin. Kedatangan petugas BNN Provinsi DKI Jakarta di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara sempat dihadang seorang pengunjung warga negara asing. Pria asal Afrika ini mencoba mencegah petugas masuk dengan menutup pintu. Petugas akhirnya berhasil masuk dengan menggelar razia dan mendapati para pengunjung tengah asik pesta minuman keras. Anjing pelacak dilipatkan petugas guna mencari benda mencurigakan seperti narkoba. Seluruh pengunjung yang rata-rata warga negara asing beserta sejumlah wanita pendamping langsung diwajibkan menjalani tes urin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Petugas membubarkan kerumunan muda-mudi di kawasan Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat. Saat pandemi banyak warga yang nekat melanggar protokol kesehatan. Petugas membubarkan kerumunan muda-mudi di kawasan RPTRA Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat. Selain itu, petugas juga membubarkan para pedagang kaki lima yang kerap menggelar dagangannya di sekitar lokasi. Kawasan RPTRA Kalijodo Tambora kerap dijadikan tempat berkumpulnya muda-mudi saat akhir pekan hingga dikhawatirkan menimbulkan penyebaran virus COVID-19.
Pemirsa, acara Lomba Kicau Burung di Tasikmalaya, Jawa Barat dibubarkan tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 yang mengundang kerumunan massa. Ruang sekretariat panitia lomba pun disegel hingga 3 hari ke depan. Tim Satgas COVID-19 membubarkan lomba kicau burung di Pasar Burung Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah peserta lomba didapati tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Selain melanggar protokol kesehatan, panitia juga tidak memiliki izin terkait penyelenggaraan lomba kicau burung. Sudah kita tanya sama penyelenggara bahwa mereka tidak mempunyai izin. Lagi di Kota Tasik ini zona merah. Jadi saya selaku padal, saya ambil kesimpulan langsung saya suruh segel. Langsung saya bubarkan. Tidak ada lagi kerumunan di khususnya di penyelenggara burung ini. Petugas juga menyegel ruang sekretariat panitia lomba hingga 3 hari mendatang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yoharyono melaporkan. Perahu wisata bermuatan 22 orang terbalik saat dihantam ombak dan cuaca ekstrim di Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perahu diduga kelebihan muatan penumpang dan nekat berjalan di tengah cuaca buruk. Seorang balita ditemukan tewas dan sejumlah penumpang masih hilang dalam pencarian. Perahu wisata yang ditumpangi 22 orang pengunjung terbalik akibat dihantam ombak di Jembatan Cinta Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penumpang di perahu lain berupaya menolong dengan melempar ban dan pelampung. Beberapa jam kemudian tim SAR menemukan balita 3 tahun. Warga Pulau Gadung, Jakarta Timur tewas terapung. Disambut tangis histeris orang tuanya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Hospital Tarumajaya untuk divisum. Sedangkan korban lain masih dalam pencarian tim SAR. Itu muatnya paling banter banyak tuh 10. Takaran 10 atau di bawah 10. Ini sudah 22 orang. Berarti melebihi ya? Melebihi kapasitas, ditambah cuaca yang sudah ekstrim ya. Kalau bahasa laut ekstrim, udah nggak bisa bersahabat lagi. Sebelumnya para nelayan telah memberi peringatan agar tak berwisata karena cuaca buruk, namun tak diindahkan. Akibat kejadian ini, pemilik perahu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan sebelum mendapat izin dari petugas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Bayi laki-laki yang baru dilahirkan diduga tertukar di rumah sakit di Madura, Jawa Timur. Polisi lakukan tes DNA. Informasi lengkapnya akan hadir untuk Anda usai jeda. Sergap segera kembali.